Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bijazil sawab wa aw'ada man asahu wa khalafahu asadal azab. Ashhadu an la ilaha illallah munazzahun anil ashab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa ashabihi bi yawmina hadha ila yawmil ma'ab. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita berusaha senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang didefinisikan oleh para ulama imtithalul awamirillah wa jtinabun nawahi. Satu upaya yang maksimal dan tidak pernah ada putus-putusnya untuk senantiasa berusaha menundukkan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita untuk taat, tunduk, patuh atas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa bukan merupakan kedudukan. Takwa bukan merupakan pangkat, apalagi jabatan. Takwa adalah proses yang tidak pernah kenal berhenti selama roh masih bersemayam dalam jasad kita, selama hayat masih bersemayam dalam badan kita. Selama itu pula kita masih diperintah untuk senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsu kita untuk taat, tunduk, patuh melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang konsisten istiqamah hingga akhir hayatnya, tetap dalam upaya melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka disediakan satu kedamaian abadi, kebahagiaan hakiki yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sebagai sesuatu yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dirasakan oleh hati manusia. Itulah surga Jannatun Na'im u'iddat lil muttaqin yang Allah senantiasa sediakan bagi mereka yang istiqamah hingga akhir hayatnya dalam upaya melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan muttaqin, orang yang istiqamah hingga akhir hayat kita, dan kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai umat Islam, tentu satu cita-cita terbesar kita adalah apa yang kita kenal dengan istilah mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena ini memang selain dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan pesan dari para nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yang senantiasa dipesankan kepada anak-anaknya untuk senantiasa bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan dada kita masih tertancap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat akhir yang keluar dari ucapan kita adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dalam hadis Nabi kita mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika rohnya keluar melalui kerongkongannya, kalimat yang terakhir terucap dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka garansi dari Nabi kita Muhammad, dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika setiap kita bercita-cita ingin mendapatkan husnul khotimah, jika ini yang dipesankan oleh para nabi kepada putra-putranya, jika ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khatimah? Untuk menjawab hal ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melihat dalam satu kitab yang berjudul Nasaihud Diniyah, yang disusun oleh seorang ulama besar, Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul Ratibul Haddad, yang sering kita baca. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa yang namanya husnul khotimah atau su'ul khotimah bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan diri kita mendapatkan husnul khotimah atau mendapatkan su'ul khotimah. Karena ini adalah merupakan 100% hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk mana di antara hamba-hambanya yang akan mendapatkan husnul khotimah. Tidak bisa kita menjamin diri kita, tidak bisa kita mengatakan diri kita pasti kita mendapatkan husnul khatimah. Karena semuanya terserah kepada Allah. Allah yang menentukan di antara siapa hambanya yang mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Namun demikian, kata beliau, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Ada usaha-usaha yang bisa kita kerjakan agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan ada usaha-usaha yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang paling banyak menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa yang harus kita lakukan? Upaya apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah senantiasa menjaga bangunan keimanan kita, bangunan tauhid di dalam hati kita, untuk kita bersihkan dari segala sesuatu yang sifatnya membawa kita kepada kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, tetap kita istiqamah di dalam imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kewajiban bagi kita dan itu merupakan prasyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah. Namun yang terpenting, apa yang disampaikan oleh beliau, kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, adalah la yazalu da'iyan mutadarrian khasyian sa'ilan ilallahi ta'ala. Tidak pula kita lupakan, selain upaya kita menjaga perintah Allah, selain kita berjaga diri kita dari mengerjakan larangan yang Allah larang, tapi yang terpenting adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ilan, seraya kita mengemis kepada Allah. Mutadarri'an, seraya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'an, supaya dalam upaya kita berdoa dengan khusyuk, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Karena banyak keterangan kita dapatkan bahwa salah satu yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para penerusnya, para ulama-ulama banyak mengajarkan kita, banyak menuntun kita, mendoa, membimbing kita, menunjukkan kepada kita doa-doa agar kita mendapatkan husnul khotimah.
Salah satunya yang sering dibaca adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan kau akhiri hidup kami dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah merupakan hal yang juga jangan pernah kita lupakan dalam kehidupan kita. Selipkan doa kita dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita minta untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan melulu doa kita hanya urusan-urusan dunia. Setiap kali kita berdoa kepada Allah hanya urusan rezeki, hanya urusan pekerjaan, hanya urusan jabatan dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Karena ini yang terpenting buat kita. Bagaimana caranya kita mati dalam keadaan muslim? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati sekali-kali kecuali dalam keadaan muslim, dan kau mati dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Imamul Haddad yang juga penting agar kita mendapatkan husnul khatimah. Jangan kita merasa aman. Jangan pernah kita merasa aman dari dibaliknya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat Allah bisa membalik hati kita. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah muqallibal qulub. Allah adalah orang zat yang senantiasa membolak-balik hati manusia. Oleh karena itu yang ditakutkan oleh para ulama salaf adalah apabila hati ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seketika saja. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, nanti di akhir zaman ada orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Mereka menjual agamanya hanya sekedar untuk sedikit daripada kehidupan dunia. Tiba-tiba kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saat itu adalah merupakan akhir hayat kita, sehingga kita kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mala bi'amalin ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Wa yasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada di antara kalian beramal dengan amal-amalan surga, amalan-amalan ahli surga, sehingga kemudian jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal beberapa meter saja. Illa zira', kecuali hanya 1 zira' saja. Tapi kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkata lain, sehingga kemudian dia fasabiqu alaihil kitab, ketetapan Allah berlaku atas dirinya, sehingga dia kemudian beramal dengan amalan ahli nar, sehingga kemudian dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Kalau Nabi saja berdoa untuk senantiasa ditetapkan iman karena takut suatu saat dibalik hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kita. Karena jangan pernah merasa aman dari dibaliknya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang beramal menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus membuat kita bangga dan lupa bahwa semua itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai, yang menganggap kemampuan dirinya sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikhawatirkan nanti suatu saat dirubah, dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah.
selain kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan upaya memperkokoh bangunan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan senantiasa kita minta berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan mengemis jika perlu, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Dan yang ketiga, jangan pernah hati kita lalai, jangan pernah hati kita merasa aman daripada dibaliknya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita hindarkan? Orang-orang yang biasanya mendapatkan su'ul khotimah adalah orang-orang yang senantiasa banyak mengerjakan hal-hal yang akan disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah alladzina yatahawanuna as-salatal mafruḍah waz zakatal mafruḍah. Orang yang senantiasa dikhawatirkan mendapatkan su'ul khotimah. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menganggap enteng, menganggap ringan sholat yang 5 waktu yang wajib, dan menyepelekan terhadap zakat yang wajib diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alladzina yatatabba'una auratal muslimun. Orang yang senantiasa merendahkan, menghina kehormatan saudaranya sesama umat Islam. Yatatabba'una auratal mu'minin, yang membuka aurat, yang membuka kejelekan-kejelekan sesama saudaranya umat Islam. Ini juga kata beliau, Imamul Haddad, dikhawatirkan nanti akhirnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang ketiga, alladzina yanqusunal mikyala wal mizan. Orang yang senantiasa mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ini juga dikhawatirkan oleh beliau. Orang yang mengurangi timbangan dan takaran adalah termasuk orang yang sering banyak